Santo B. Kita manggung, ya udah manggung aja gitu. Nggak ada ngomong, nggak ada apa. Oh iya? Terus untuk Sheila. Ini Sheila lo harus inget nih ya. Di Bali tuh gue pernah mau gebukin lo. Iya, di Bali. Dulu kejadiannya. Udah mau baku hantam tuh ya? Setelah itu gue langsung mengundurkan diri sebagai performer kotak. Jadi Tantri nangis, Cua nangis. Lu udah 11 tahun apa lu koar-koarnya sekarang ya kan gitu? Nah, gue udah diam aja. Nah, Tantri, Sheila, dan Cua menyenggol gue. Sheila lu juga kayak anak kecil. Obat hati gue, cuman lu datang ke gue. Hampir semua hits yang ada di sana, ya, gue ikut membuat. Apa aja tuh lagu-lagunya? Pelan-pelan saja. Jangan marah-marah bro, nggak bagus. Kata, mending kita baik-baik aja ya kan, ya. Tapi kadang kalau nggak marah-marah nggak didengar masalahnya. Banyak kasus kayak begitu, viral baru, ya kan? Heran. Ya kali ini Nanda tanya kedatangan seorang pendiri dari Kotak, dia drummer, musisi, pencipta, arranger, produser yang lagi rame memperjuangkan haknya. Santo B. Ini yang marah-marah mulu kemarin. Karena lu lipat kaki gue juga berarti ini ya. Boleh ya? Maaf ya, bukannya nggak sopan. Santai, ngobrol-ngobrol aja bro. Iya, kan? benar. Sehat bro. Tensi gimana tensi? Tensi kemarin dicek dokter, masih aman. Oh masih aman. Ya kan? Soalnya kelihatan agak tegang ya. Tegangan tinggi. Tegangan tinggi. Ya, kan? Sometimes butuh kayak gitu deh kayaknya, biar aware gitu. Iya ya. sih. Kadang-kadang kalau kita terlalu, emang ada pepatah bilang diam itu adalah emas. Tapi kadang-kadang kalau di dalam diam kita itu terlalu lama di diam tapi juga diinjak-injak, kita butuh juga bersuara sepertinya. Gitu bro. Iya. Jadi sebenarnya ada masalah konflik ini baru-baru ini apa dari dulu sih? Waktu dulu ngeband kan banyak kayak band biasa ya. Iya. Konflik gitu kan antar personil apa. Even cerita dari Warkop DKI aja dulu katanya kalau nggak salah Mindro bilang pernah nggak teguran kalau nggak salah Mas Kasino sama Mas Dono berapa tahun gitu. Iya. Ketemunya di backstage nggak teguran gitu. Itu biasa kan gitu. Gue merasakan itu sih. Lu merasain gitu? Iya, sebelum cabut dari... Band juga kan suka gitu kan iya, namanya. Sebelum cabut sebagai performer Kotak, waktu itu tahun 2011, mungkin sekitar tahun 2010 apa 2009, gue merasakan itu tuh. Bertahun-tahun, maksudnya kita manggung, ya udah manggung aja gitu. Nggak ada ngomong, nggak ada apa. Oh iya? Terus untuk Sheila. Iya, jadi gue nggak ngomong sama dia, gue nggak ngomongan. Rekaman kan produsernya Bang Pai. Jadi gue take drum, balik, dia take gitar, balik. Tahu-taunya album udah jadi aja. Nggak ketemuan bareng gitu? Enggak. Oh ya? Enggak. Berapa lama kayak gitu? Di album terakhir. Album terakhir gue ada sebagai performer Kotak di situ. Oh gitu? Iya, terus take vokal segala macam. Lucu sih. Gara-gara apaan sih kayak gitu? Biasa dulu kan kita pernah satu visi misi, terus tiba-tiba berubah, jiwa muda bergejolak, ya kan? Perubahan itu ada, ya kesalahan itu kan ya, maklum ya, mungkin gua rasa gua yang salah, apa dia yang salah, gua juga nggak paham, tapi menurut gua tidak berubah, tapi menurut gua dia berubah visi misinya. Jadi itu membuat gua, ya udah gua diam, gua rasain aja hal itu, akhirnya gua nggak bisa juga, nggak kuat. Nah itu udah marah, itu CS lo, Mas Eri yang jadi manajernya dulu. Oh iya. Tanya Mas Eri tuh. Dia Erinya itu abangnya Anji ya abangnya kan? Anji. Jadi dia lumayan capek tuh pada waktu gue masih di sana sebagai performer Kotak tuh. Jadi kalau kita berangkat ini, katakan di bandara tuh, tempat makan ini mesti beda. Serius tuh? Iya. Terus pesawat ini bangku harus jauh-jauhan, kan nggak mungkin beda pesawat, jauh-jauhan. Terus hotel, kalau nggak beda hotel, kalau nggak di hotel yang sama tapi lantainya beda. Terus kalau kita makan,
breakfast ke di bawah. Iya, kan itu ketemuan tuh di bawah. Enggak, kru yang duluan turun. Gimana, bos lu udah makan belum? Siapa duluan nih, bos lu apa bos gua gitu. Jadi nggak sebisa mungkin nggak ada frekuensi ketemu. Jadi cuma ketemu di panggung. Itu bukan keren-kerenan sih, itu nggak enak rasanya. Itu nggak enak. Di backstage kan misalnya di belakang panggung, biasanya kan satu ruangan. Nggak ngomong kan. Tapi kita bisa menutupi. Enggak, tapi kita bisa nutupin dalam arti ya kita harus profesional. IO yang undang kita kan dia udah bayar. Jadi kalau dia butuh foto ya udah foto. Tapi kalau teman-teman lihat dari zaman gue masih ada sebelum yang terakhir tuh, gue pasti foto nggak pernah berdampingan. Jadi dia di sini, gue di pojok. Oh gitu. Ya gitu-gitu aja terus. Sampai akhirnya kejadian di Bali. Di Bali tuh, ini saya lalu harus inget nih ya. Di Bali tuh gue pernah mau gebukin lo. Iya, di Bali. Dulu kejadiannya. Lu pernah mau gebukin Sela? Udah hampir kejadian. Oh, iya? Tinggal itu bangku kondangan yang warna merah. Tinggal gue taruh ke kepalanya aja, udah tinggal dikit lagi. Jadi Tantri nangis, Cua nangis, yang misain Mas Adi Pentana, soundman-nya. Ya sekali lagi ini juga bukan ngomong begini kayak gue gimana, bukan. Itu udah gak kuat, gue pengen lepasin gitu. Sampai waktu itu udah ayahnya Sela tuh, gue minta maaf sih ke Om maaf ya Om, jadi begini nih keadaannya gitu. Tapi waktu itu nggak jadi. Maksudnya ada bapaknya apa gimana? Iya, waktu itu konser di Bali, bapaknya datang ke Bali. Oke. Jadi waktu gue minta maaf juga sama Om itu, maaf ya Om, gitu. Jadi setelah itu ya udah nggak jadi kan, udah dipisahin. Udah mau baku hantam tuh ya? Setelah itu gue langsung mengundurkan diri sebagai performer kotak. Oh sejak itu, puncaknya di situ tuh? Gue minta tuh ketiga kali. Pertama gue minta nggak dikasih sama label. Yang kedua gue minta juga nggak dikasih juga sama label. Yang ketiga akhirnya dikasih. Dengan catatan gue bikin band baru, band gue juga di label yang sama. Itulah The Winner. Di kontrak kotak yang lama ada nama lo di situ, di band kotak. Ada dong. Dengan label ya? Ada. Ada ya? Ada dong. Oke. Gitu ceritanya. Jadi teman-teman itu jangan dicontoh, itu nggak bagus. Cuman ya saran buat semua teman-teman, mau musisi, mau siapapun, ternyata nggak bagus menyimpan kesakit hatian terlalu lama. Mendem ya? Iya, akhirnya jadi kurang bagus efeknya buat kita pribadinya. Iya makanya banyak yang bilang, lu udah 11 tahun kenapa lu koar-koarnya sekarang ya kan gitu. 11 tahun. Dan kelihatan ya dari ekspres lu benar-benar marah gitu. Maksudnya kayak ya orang yang mendem sekian lama dan meledaknya sekarang gitu. Iya. 11 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya bro ya. Jadi 11 tahun itu gue bener-bener gue simpan semuanya dengan rapih. Kesakit hatian gue itu ya. Pada waktu itu sih gue sakit hati. Sekarang sih jujur gue udah gue luapin juga. Gue udah lepasin juga semuanya. Iya bahaya loh itu secara psikis. Secara psikis udah nggak bagus. Jadi udah gue luapin dengan marah-marah itu. Akhirnya sekarang ya gue ini menjadi sebuah cerita aja. Pada waktu itu gue sakit hati selama 11 tahun. Gue simpan. Nah kita mundur lagi. Waktu gue keluar dari sebagai performer kotak itu. Tim manajemen dan tim label waktu itu bilang, San please ini nggak usah ngomong-ngomong ke media. Oke. Ya, jadi gue pergi ke Bali untuk biar biar media nggak lihat gitu. Maksudnya nggak usah nemuin. Jadi gue punya alasan, gue lagi di luar kota, gue udah di luar kota. Kan semua media juga teman kan, jadi nggak enak juga bohong-bohong. Jadi gue pergi beneran ke Bali. Karena dia bilang jangan ngomong. Ya udah, gue ikutin. Karena kan gue juga di label itu kan, band gue juga. Jadi gue ikutin. Setelah itu salah satu bentuk lo ngalah juga kan sebenarnya. Bentuk ngalah. Kan? Gue pikir-pikir panjang juga. Fans kotak itu kan namanya kerabat kotak. Kerabat kotak itu gue ngebangun dari nol. Ngebentuk dari nol. Kalau gue chaos pada waktu itu kan kasihan kerabat kotaknya. Jadi bingung. Jadi sebenarnya salah satu alasan terkuat gue nggak ngomong sampai 11 tahun adalah kerabat kotak. Oke. Ya. Berarti lu segitu cintanya dong sama kerabat kotak. Kalau bisa dibilang lah gitu. Ya kalau bisa dibilang ya iyalah. Kan gue yang ikut membangun dari nol. Oke. Sesuatu barang yang udah gue bentuk band yang udah gue bangun dari nol, termasuk komunitasnya udah besar. Ya walaupun gue waktu itu berpikir sih, ya udah walaupun gue keluar, tapi semoga band ini dan komunitas kerabat kotak ini terus berjalan gitu. Okay. Ya lu bikin lagu
buat Kerabat Kotak juga kan? Bikin, gue bikin. Khusus kan itu? Itu ciptaan terakhir gue dan gue kasih hadiah buat Kerabat Kotak waktu gue mau cabut. 11 tahun itu cabut om. Nah, gue udah diam aja. Nah, Tantri, Sela, dan Cua menyenggol gue di beberapa podcast YouTube orang. Yang notabene juga itu nggak sedikit-sedikit. Ininya apa namanya itu subscriber. Berarti kan potensi ditonton orang banyak. Pertama dikirimin video tuh, Kerabat Kotak juga yang kirim. Bang kok mereka jawabannya gini, kan gue malu bro. Yang ngirim mereka justru yang nggak terima jawabannya seperti itu. Berarti gara-gara bukan ya karena lu merasa disenggol-senggol dan dilaporkan oleh Kerabat Kotak gitu ya. Iya. Gimana nih gitu kan? Iya, dikirim satu video. Isinya itu video itu ada hostnya yang nanya, kenapa sih lu nggak cari drummer setelah sekian lama ini, maksudnya yang jadi member? Berarti kan itu dituju ke gua kan. Karena tercatat member terakhir as a performer Kotak itu yang terdaftar tuh kan gua. Yang maksudnya as a member ya. Kan berarti ke gua. Jawabannya adalah mereka sambil ketawa lebar banget giginya, dia ngomong, mulutnya dia ngomong, ya enggak lah enakan begini. Enak kita jadi bagi 3 gitu. Nah, itu gua nggak suka. Tapi waktu itu gue masih maafin. Gue berpikir ini bercanda. Cuman udah overlap bercandanya. Gue masih ya udahlah biarin aja. Ada lagi kiriman video lagi. Tadinya belum terlalu baper lo ya. Gue masih berpikir ini adik gue Tantri ini bercanda nih gitu. Masih begitu kok. Cuman bercandanya keterlaluan gitu. Terus ada lagi dikirim video lagi. Ada lagi dikirim video lagi dengan di channel yang berbeda. Akhirnya gue jadi marah beneran. Ini sih bukan bercanda. Ini lu ngomong tapi lu balut dengan gaya orang bercanda. Lu merasa kayak diledek kayak gitu? Gue merasa kayak diledek dan kayak udah gak punya harga diri bro. Gimana sih lu ngebentuk sebuah komunitas atau apalah gitu, terus band atau apalah yang lu bentuk, terus tiba-tiba lu sebagai pendirinya juga, tapi waktu lu tinggalin band itu sebagai performer, mereka berbicaranya seperti itu. Wah itu gue marah sih. Langsung itu begitu gue ngomong gitu, gue langsung berkicau di Instagram. Gue malah di blok. Gimana gue nggak tambah senewan? Tantri ngeblok. Si Sela juga ngeblok. Sela lu juga kayak anak kecil. Dia ngeblok juga. Si Cua nggak ngeblok, tapi tidak pernah membalas respon dari message gue. Dari cuitan gue. Aldi juga, Aldi temen lu. Aldi ngeblok juga, di unfollow gue juga. Aldi manajer? Iya. Manajemen. Kok Kel nggak kenal? Kenal Aldi, Kenal, kan? Aldi. Member Imarindo juga nih Aldi. Ya kan? Inisialnya Aldi Novianto. Aldi Novianto. Itu kan manajemennya daripada Kotak. Lu harusnya sebagai manajemen, itu tuh lu kumpulin, justru kalian datang atau lu minimal lu ngomong, San ini kok bisa begini. Tapi gue malah di blok. Malah di unfollow. Aldi bener kan nih? Ya. Apa perlu ngobrol ketemuan sama Aldi? Nah, ketemuan dong. Ya malah gue di unfollow di sampai sekarang. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Udah lama juga sejak lu statement kan udah berapa minggu ya kan? Iya, di dalam statement gue kan kemarin-kemarin ya. Gue selalu kan ngomong, bro. Sini, gue tuh sakit hati. Obat hati gue cuman lu datang ke gue. Obatin, kita ngobrol yang bagus. Setelah kita ngomong udah seru, ya udah kita baru ngomongin tentang profesional. Gitu. Harus gini, gue keselnya kan lu bilang bagi 3. Tetapi pihak terkait itu belum ngerasa kebagian gitu loh. Yeah. Itu kan gak bagus. Yeah. Apa namanya, ya malu-maluin musisi bro. Kotak ya kan ada karya lu juga kan di situ, ada karya-karya ciptaan lu juga kan. Hampir semua hits yang ada di sana, ya, gue ikut membuat. Apa aja tuh lagu-lagunya? Pelan-pelan saja, Masih cinta, selalu cinta, cinta jangan pergi, tinggalkan saja. Ya semua lagu-lagu hits itu gue ikut membuat gitu loh. Dan lagu-lagu yang lain. Bahkan ada yang, ya pokoknya gitulah. Intinya kecewa banget sih kemarin. Nggak sepatutnya band sekelas Kotak berstatement begitu di apalagi mereka di udah media klarifikasi sosial. Kan? Udah ngejawab klarifikasi. Iya, itu bikin gue makin marah.
bro. Itu bikin Gue makin marah. Dengan statement klarifikasinya. Iya. Menjelaskan ke publik. Yes. Setelah lu klarifikasi kan gue jadi bikin kaos begini. Jas merah. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, jadi klarifikasinya itu gini Om. Mungkin nggak tahu udah nonton apa belum. Oh, lu kalau mau apa namanya dia bilang royalti atau apa gitu, lu salah jurusan apa salah apa dia bilang. Salah sasaran. Nggak ke gua. Ya, kan salah alamat. Mestinya katanya ke WAMI. Salah alamat dia bilang gua. LMK ya. Iya. Makanya yang gua omongin dari awal lu dengerin. Jangan cuman uang aja yang diomongin. Lu bikin kesel kan? Duit mulu ya? Duit aja. Semua butuh duit, semua orang perlu duit, kita hidup. Tapi bercanda, ketawa-ketawa ngomongnya. Tapi kan ngomongnya bercanda tapi lebih dari sekali. Mereka melakukan itu dibalut dengan bercanda. Tapi gue tahu isi hatinya mereka itu. Lu gak bercanda lo. Gitu. Gue kan lebih lama kenal mereka Om. Terus katanya gue tahu mereka. Kalau nggak mau nambah masalah katanya. Katanya kenapa? Iya, gila ya. Betul-betul ya gitu ya. Bikin kesel kan harga diri gue Kalau hancur kan. salah sorry, kalau nggak salah begitu. Iya, ya kan? memang gue tonton. Kenapa lu nggak nambah drummer? Nggak, kita nggak mau nambah masalah. Berarti kan gue dulu masalah banget. Sementara Kotak dulu, kalau gue nggak ngasih itu semuanya artinya nggak membuat kontrak yang bagus apa, lu ngapain? Pada ngapain sekarang? Bikin kontrak yang bagus dari zaman label kita yang dulu. Mas Iwan Hai saksinya ada. Tanya Mas Iwan. Band lain kontrak kesenengan. Kontrak oke. Gua enggak. Kontrak Mas saya bawa pulang dulu kontraknya. Revisi lagi. Berapa kali ada? Pelajarin gitu? Iya 3 kali revisi kali. Sampai akhirnya lu punya kontrak yang bagus. Itu apa namanya kalau enggak gua. Lu berjuangin sampai ke kontrak? Sampai. Wow. Pada zaman itu gue juga bokeh nggak punya uang. Banyak yang nggak melek hukum juga kan soal kontrak sama label waktu makanya gue bilang kan. Pada zaman itu gue juga bokeh nggak punya uang. Tapi gue harus cari duit. Gimana caranya gue bisa bayar lawyer untuk baca kontrak gue. Bayar lawyer lu? Ya mau gimana? Mau apa? Wow. Iya kan? Jadi hebat ya. Kalau lu bilang lu dong itu jauh gua ke depan sumber ya? masalah. Apa masalahnya? Ya. Katanya gue nggak usah. Kita nggak mau nambah masalah. Nih. Payah. Aduh. Tadi juga udah gak marah-marah, lu di tempat lu marah lagi. Jangan marah-marah bro, gak bagus. Iya. Mending kita baik-baik aja ya kan ya. Tapi kadang kalau gak marah-marah gak didengar masalahnya. Banyak kasus kayak begitu, viral baru, ya kan. Jangan marah-marah bro, gak bagus. Iya. Mending kita baik-baik aja ya kan ya. Tapi kadang kalau nggak marah-marah nggak didengar masalahnya. Hai Tantri, Cua, Sela, kok kalian gini sih? Dan kenapa gue di media sosial ya? Lu blok gue nggak tahu mau menghubungi kemana. Konser lu jalan tanpa gue bro, konser lu jalan gue nggak ada karya gue lu pakai, mana hak gue bro? Kebiasaan lu. Jadi karya.